توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i syuhada'i wal awliya'i was siddiqin wa ila jami'il muallifin jami'a syekhina wa ila muallifin Syekh Alim al-Allamah Sayyid Muhammad ibn Hasani Allah yaghfir lahum wa yarhamhum رحمه الله تعالى وبركاته وأسرارهم وأنوارهم وكراماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah sahabat-sahabat lingkar ngaji lesehan, kita akan melanjutkan kajian atau ngaji Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra karya Sayyid Muhammad, ya kan. Bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa karamatihi. وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة فنشأت في بيت طاهر طيب الأعراق على أكمل السير المحمودة وأحسن الأخلاق فكانت رضي الله عنها متكاملة حسنا وعقلا وجمالا وفضلا جازمة رشيدة في جميع أمورها. Waqad wulidat radhiyallahu anha, sungguh Sayyidah Khadijah itu dilahirkan qabla wiladatihi, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, binahwi 15 sanatan, sekitar atau kira-kira, ya kan, kurang lebih begitu. Karena hitungannya mungkin tidak pasti, ya kan. Tidak tertanggal nyata, tidak tertanggal jelas, mungkin hitungannya kurang lebih 15 tahun jarak usia antara Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasha'at fi baitin tahirin, Sayyidah Khadijah itu tumbuh, lahir, berkembang, hidup fi baitin tahirin, di satu rumah, satu bilik suci, Thayyibil A'raqi, yang dihuni, ya kan, oleh para leluhur-leluhur yang suci. Ala akmalis siyaril mahmudati wa ahsanil akhlaq, dengan sejarah atau perjalanan hidup yang sempurna, perjalanan hidup yang penuh puji, wa ahsanil akhlaqi, dan akhlak-akhlak terbaik ditanamkan di rumah itu. Jadi pendidikan keluarganya ini maksudnya kira-kira pendidikan keluarga yang dimana Sayyidah Khadijah lahir dan berkembang di sana, itu dididik dengan keluarga, dididik dengan pendidikan keluarga yang begitu bagus, akhlaknya indah, ya kan. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilatan husnan wa aqla, sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mutakamilatan husnan wa aqla, dia adalah perempuan paripurna, sehingga Sayyidah Khadijah berhasil
berkembang atau sukses ya kan menjadi perempuan paripurna. Husnan wa aqla, keindahannya, keelokannya, kecerdasannya, ketajaman nalarnya. Wa jamalan wa fadla, cantik juga iya, fadlan, punya banyak kelebihan. Karunia-karunianya banyak ya kan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Khadijah. Jazimatan rasyidatan fi jami'i umuriha. Sayyidah Khadijah punya hati yang teguh, rasyidatan cerdas. Teguh hatinya, cerdas otaknya, fi jami'i umuriha dalam mengatur seluruh urusan-urusannya. Hasanatat tadbiri wat tasarrufi dijelaskan lebih dalam. Hasanatat tadbiri wat tasarrufi, indah tata kelolanya. Begitu juga dengan interaksi sosialnya juga sangat baik. Fi jami'i syu'uniha, dalam segala lini kehidupan Sayyidah Khadijah. Zata firasatin qawiyah, Sayyidah Khadijah itu punya firasat yang tajam, punya firasat yang kuat sekali. Kalau dia merasa begini, kalau dia merasa sesuatu ya kan, merasakan sesuatu, firasat akan sesuatu, maka dapat dipastikan itu benar-benar terjadi ya kan. Tajam sekali firasatnya. Wahimmatin aliyah, Sayyidah Khadijah juga punya himmah yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Termasuk bukti firasat Sayyidah Khadijah yang begitu tajam, termasuk ketika berfirasat bahwa pemuda ini bukan pemuda sembarangan yang nanti pasti akan menjadi pemuda yang banyak dihormati orang, akan dikagumi, akan ditakzimi oleh banyak orang. Nah, itu firasat Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad jauh sebelum ia kenal lebih dekat. Dan itu terbukti ya kan. Sayyidah Khadijah juga punya himmatin aliyah, ya punya cita-cita yang tinggi. Misinya nggak rendah begitu. Misinya kalau kita kan misinya kan rendah ya kan. Sekolah. Setelah sekolah nikah, setelah itu cari kerja begitu kan. Kalau beliau beda misinya. Nggak rendah misinya Sayyidah Khadijah ini. Tapi nggak apa-apa. Kita juga punya misi yang tinggi ya kan. Maksudnya sesuai porsi memang. Misi orang itu sesuai porsi. Allah memberikan misi kepada masing-masing orang yang sesuai porsi, kapasitas, keilmuan, pengetahuannya, kapasitas pengalamannya sampai mana. Nah, begitulah Allah menata atur jalan hidup atau misi hidup setiap orang ya kan. Semua ala kulli hal ya, semua punya jalan masing-masing mungkin begitu ya. Semua punya jalan masing-masing. Tapi mungkin menempuh jalan untuk memiliki misi yang lebih luhur, yang dampaknya konkret kepada sosial, kepada agama, itu mungkin upaya kita ya kan, tergantung kita apakah kita mau mengupayakannya atau tidak. Semoga kita mampu ya kan meneladani perjuangan demi perjuangan yang telah diteladankan para leluhur kita yang memiliki misi-misi indah itu, misi-misi yang tinggi itu. Laha nazarun saqibun, Sayyidah Khadijah itu punya nalar yang tajam. Wa ma'rifatun daqiqatun bil awaqibi. Sayyidah Khadijah juga memiliki ma'rifah daqiqah, pengetahuan, pemahaman yang sangat detail, pemahaman yang sampai ke hal-hal yang kecil pun Siti Khadijah tahu ya kan. Dan itu terkait dengan bil awaqib, terkait dengan konsekuensi ya kan. Apa yang muncul setelah ia melakukan ini, apa yang muncul setelah ia mengambil kebijakan itu. Itu tampak itu, dia tahu apa konsekuensinya sedetail-detailnya. Agnahallahu taala bisa'atin ni'am, Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi Sayyidah Khadijah atau membuat Sayyidah Khadijah kaya bisa'atin ni'ami dengan nikmat-nikmat yang begitu luas. Wa kasratil khodami wal hashami, dan diberi nikmat dengan banyaknya pelayan dan pengikut ya kan. Al khodam wal hasham, banyak pelayan dan pengikutnya Sayyidah Khadijah itu ya. Itu salah satu nikmat dari Allah.
Wa manna 'alaiha dzul jalali bi kasratil amwali, dan memberi karunia 'alaiha kepada Sayyidah Khadijah. Dzul jalali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi kasratil amwali, dengan diberi karunia dengan kasratul amwal, banyak hartanya, kaya raya. Fakanat tasta'jirur rijala, maka dari itu karena dia kaya raya, Sayyidah Khadijah itu memperkerjakan banyak lelaki, Ini contoh ya kan, perempuan tangguh ya. Ini mungkin yang menjadi penting, menjadi cerminan kita, terutama para perempuan-perempuan masa kini, bahwa dia tidak hanya bekerja kepada laki-laki ya kan. Jangan sampai motif perempuan-perempuan kita ya bekerja kepada laki-laki. Nanti kalau dia kerja bosnya laki-laki, kalau dia kerja bosnya laki-laki, begitu kan. Jangan sampai begitu. Coba dia punya motif sebagai perempuan, ya, entrepreneur, dia memperkerjakan banyak laki-laki ya kan. Yang seharusnya nanti seandainya ini dia mampu merekrut ya kan, semoga saja perempuan itu mampu karena tangguhnya misalkan, cerdas dan bijaksananya misalkan, dia mampu merekrut banyak laki-laki pengangguran yang masih anggap saja dalam tanda kutip ya kan, pontang-panting barat timur masih keluyuran lah begitu. Dia mampu merekrut mereka semua yang seharusnya kehidupan mereka masih tentang galak tawa dan lain sebagainya, sekarang diubah menjadi lebih. Yang asalnya mereka mencari nafkah serabutan, halal haram sikat semua misalkan, tapi karena kehadiran perempuan ini datang dengan membawa peluang bisnis yang besar, dengan sikap yang supel ya kan, bagus, sehingga dia mampu merekrut banyak mereka sehingga diperkerjakan di jalur yang halal, kan bagus. Itu baru himmatun aliyah, misi yang tangguh. Liutajiru, Sayyidah Khadijah kan tadi memperkerjakan banyak lelaki. Liutajiru fi dzalika bil halal, ya ini tujuannya ini. Kenapa Sayyidah Khadijah memperkerjakan mereka? Liutajiru, agar mereka bisa berniaga, para lelaki itu bisa berniaga fi dzalika, dalam hal itu, dalam lahan pekerjaan yang diberikan Khadijah, bil halali, dengan yang halal ya kan. Mereka bisa berniaga dengan yang halal. Fatudoribahum alaihi bisyai'in ma'lumin. Fatudoribahum, sehingga bekerja sama atau bagi hasil siapa Khadijah, hum dengan mereka rijal, alaihi atas pekerjaan yang dilakukan itu, bisyai'in ma'lumin. Sayyidah Khadijah sportif ya, bagi hasil begitu, tidak kemudian keuntungan lebih banyak ke beliau, tidak, bagi hasil dengan nyata, bisyai'in ma'lumin, dengan kompensasi yang jelas. Ini cara tijarah yang perlu ditiru ya kan. Wa yastafida bidzalikal jami'u 'alal umumi, sehingga yastafida bisa meregup manfaat, ngalap manfaat, bidzalika, sebab lapangan pekerjaan yang dibuat Khadijah, al jami'u, siapa? Banyak orang, 'alal umumi, secara umum. Secara umum akhirnya para lelaki atau banyak orang secara umum mampu bekerja dengan baik ya kan, mampu mengubah pola hidupnya karena telah diubah oleh lapangan kerja yang dibuat oleh Sayyidah Khadijah. Wa dhaharat asraru tilkal akhlaqil mardiyah wal awsafil hasanatiz zakiyah fima balagathu baina qaumiha fil jahiliyah min makanatin aliyah wa rutbatin saniyah wa syuhratin qawiyah. Wa dhaharat asraru tilkal akhlaqil mardiyah, dan sungguh telah tampak asraru tilkal akhlaqil mardiyah, apa rahasia-rahasia akhlak-akhlak yang al-mardiyah, akhlak-akhlak yang diridhoi itu. Akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak baik yang diridhoi ilahi itu. Itu sudah mulai tampak. Wal awsafil hasanatiz zakiyah, dan sifat-sifat yang hasanah, sifat-sifat yang baik, az-zakiyah, yang luhur, yang suci. Fima balagothu baina qaumiha fil jahiliyah, fima, pada sesuatu, balagothu, yang sampai apa, asror hu, kepada emak, baina qaumiha, di tengah kaumnya Sayyidah Khadijah, fil jahiliyah, di masa jahiliyah di sana. Waktu itu, min makanatin aliyah,
dari kedudukan yang tinggi, warutubatin saniyah, dan ya sama kedudukan juga ya, tingkat derajat saniyah yang agung, wasyuhrotin qawiyah, dan popularitas yang kuat ya. Fahiyad durratus saminah, fahiyah maka adapun Sayyidah Khadijah itu ad-durratus saminah adalah mutiara yang berharga ya, mutiara yang teramat berharga. Sayyidah Khadijah itu adalah mutiara yang teramat berharga ya. At-tahiratur rozinatu, at-tahiratur rozinah, at-tahirah perempuan suci. Sayyidah Khadijah itu selain mutiara yang amat berharga, dia juga tahirah, perempuan suci. Ar-rozinah, dia juga perempuan yang berwibawa tinggi ya kan, terhormat ya. Jadi ada redaksi misalkan ra'aitu syaban rozina, atau kalau perempuan ra'aitu syabatan rozinah ya kan. Saya melihat perempuan atau laki-laki yang berwibawa, lelaki yang terhormat atau perempuan terhormat misalkan. Rozina itu maknanya ya halim ya kan, wakur juga. Jadi Sayyidah Khadijah itu selain perempuan suci, dia juga berwibawa, terhormat dia. Di mana saja, kemana saja, dia tetap perempuan terhormat. Seperti kajian kita pertemuan pertama, ya karena Sayyidah Khadijah itu punya mutiara itu dalam dirinya. Dauhatul majdi thayyibatul furu'i wa syajaratul fardil yani'atul afradi wal majmu'i. Jadi Sayyidah Khadijah itu juga diilustrasikan bagaikan dia adalah pohon nasab mulia ya, pohon nasab yang mulia yang tentunya berkualitas tinggi, berkualitas baik ya kan. Kalau seandainya ini ibu, maka dia kualitas keibuannya bagus sehingga melahirkan al-furu', anak-anak atau keturunan yang juga thayyibah. Dauhatul majdi at-thayyibatul furu'i ya kan. Wa syajaratul fardil yani'atul afradi wal majmu'iyah. Sama ya, ini semacam ilustrasi juga. Dia adalah, kalau seandainya ilustrasinya pakai pohon misalkan, maka Sayyidah Khadijah adalah pohon yang teramat subur ya kan. Pohon teramat subur yang bisa dimanfaatkan oleh tidak hanya 1-2 orang, tapi juga banyak orang. Ini Sayyid Muhammad kemudian setelah bercerita tentang sedikit kelahiran Sayyidah Khadijah, Sayyid Muhammad kembali berdoa secara khusus untuk kita semua ya kan. Secara khusus kepada Sayyidah Khadijah dan untuk kita semua, semoga mendapatkan hal-hal baik atau aura-aura positif hidup ini karena mengenal lebih jauh tentang Sayyidah Khadijah. Kata Sayyid Muhammad, doa beliau, Allahumma ansyur nafahatir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaiha ya kan. Allahumma ansyur nafahatir ridwani 'alaiha, ya Allah, tebarlah lembar-lembar ridhomu kepada Sayyidah Khadijah ya kan. Wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaiha, dan berikanlah ya Allah ya kan. Berikanlah ya Allah, ya amadda ya kan, a'ta maknanya, berikanlah ya Allah nah kepada kami bil asraril lati, maksudnya berikanlah kami bagian juga dari al-barakah war ridho itu, bil asraril lati, dengan rahasia-rahasia, allati asrar auda'taha, yang engkau telah titipkan ha kepada Sayyidah Khadijah, ha yang telah engkau titipkan ha akan allati itu dititipkan ladaiha kepada Sayyidah Khadijah, dan beri kami juga berkah dan sehingga kami juga dapat menemukan ridhomu ya kan. Beri kami juga berkah atau cahaya lentera hidup yang telah engkau berikan kepada Sayyidah Khadijah, rahasia
perjuangan yang telah Engkau titipkan kepada Sayyidah Khadijah, tolong beri kami juga itu, ya kan. Allahumma sholli wa sallim ala zaujihal amin. Ya Allah, sholli wa sallim kepada zaujihal amin, suami ya, Sayyidah Khadijah Al-Amin, yang digelari Al-Amin, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal Al-Amin, yang dikenal terpercaya, ya kan. Sayyidina Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitupun kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya seluruhnya. Dan semoga kita masuk dalam bagian doa-doa ini, ya kan. Karena kita mungkin membaca Sayyidah Khadijah, maka harapannya semoga kita semua bisa pelan-pelan mengikuti rahasia perjuangan, pelan-pelan dapat menyerap cahaya perjuangan, rahasia hidup yang telah diemban oleh kolbu Khadijah selama ini, ya, selama ia berjuang bersama baginda Nabi, terutama juga para perempuan-perempuan kita. Semoga besar perubahan konstruk sosial di kemudian hari, karena kita berkah kita sedikit demi sedikit mengkaji perempuan-perempuan tangguh sekelas Sayyidah Khadijah. Nanti akan juga insya Allah semoga tetap sehat walafiat dan berkesempatan kita akan melanjutkan menyusulinya dengan membaca Aisyah. Kita menyusulinya insya Allah dengan membaca Fatimah Az-Zahra, ya kan. Semoga. Wa qad aradallahu ta'ala li hadhihi sayyidah at-tahirah wallahu a'lam bis-shawab, syafaati Rasulillah wa barakati awliyaillah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan keluarga Lingkar Ngaji Lesehan, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit, ya. Bukan mereview sebenarnya, karena terlalu singkat waktu untuk disebut mereview. Bercerita sedikit tentang salah satu buku karya saudara kita Samsul Bahri, salah satu penulis di LTNU PWNU NTB, Lembaga Ta'lib wan Nasyar Nahdlatul Ulama. Judulnya adalah Sang Waliullah Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali. Yang dimaksud adalah Soleh Hambali Bengkel, ya kan. Karena memang beliau adalah salah seorang tokoh karismatik yang berkaliber tinggi, khususnya di bumi Sasak ini, sehingga wajar bila banyak mata atau banyak orang, banyak peneliti yang menyoroti, yang menggali tentang kisah hidup beliau. Dan salah satu hasil karya yang dikeluarkan adalah yang dikeluarkan oleh LTNU PWNU NTB adalah buku Sang Waliullah Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali ini. Alhasil, sebagaimana biasa, buku ini bercerita tentang, pertama-tama bercerita tentang sejarah hidupnya, sejak lahir, bagaimana masa kecilnya, bagaimana Tuan Guru Bengkel ditinggal oleh kedua orang tua, ya kan, masa kecilnya yang yatim piatu, bagaimana semangat juangnya, perjalanan intelektualnya, kegigihannya mengaji, dan lain sebagainya, sampai ia berhasil berada di tanah Mekah. Kemudian sepulang dari Mekah, bagaimana napak tilas atau bagaimana beliau meneruskan perjuangan
para ulama sebelum-sebelumnya, ya kan. Bagaimana beliau meniti kembali perjuangan dakwah itu melalui NU. Kemudian di bab-bab selanjutnya kita mengenal di sana tentang dunia tasawuf, ya, dikenalkan sedikit dunia tasawuf oleh pengarangnya. Dunia tasawuf dalam tafsir Tuan Guru Muhammad Shaleh Hambali seperti taubat, menurut beliau itu definisi dan pandangan Tuan Guru Shaleh itu bagaimana, zuhud itu bagaimana, tawaduk juga bagaimana, sabar bagaimana, ya kan, warok dan takwa bagaimana, begitu. Di sana dipaparkan juga di bab kedua atau di bab lain. Kemudian di bab tentang pribadi dan keistimewaan beliau. Ya, bahasanya mungkin min karomatihi, begitu, pribadi dan keistimewaan beliau. Bagaimana kesaksian para murid dan para jamaahnya terhadap beliau sendiri, terhadap khususiyati. Sampai ini juga sampai menyebutkan pendapat, kesan, dan rasa yang dirasakan oleh para murid-muridnya, ya. Jadi daftar muridnya bagaimana rasa perasaan selama berguru, ya kan, kesan, ya kan, kesan selama berguru, kerinduan apa yang paling dirindukan, ya kan. Kemudian daftar juga para guru-gurunya. Alhasil saya berkesimpulan bahwa kerja ini yang dilakukan oleh saudara kita Samsul Bahri adalah kerja yang tidak sederhana. Ini pasti membutuhkan waktu, apalagi terkait biaya sudah pasti, ya wallahu alam apakah itu ditanggung atau tidak. Ala kulli hal, beliau dalam salah satu pengantarnya, dalam paragraf, salah satu paragraf di pengantarnya bercerita tentang bahwa beliau belusukan mencari informasi. Itu adalah pekerjaan yang lumayan, ya kan. Nah, tapi terlebih dari itu, saya pribadi memiliki satu pandangan berbeda, ya kan, satu pandangan dari sudut pandang yang lain. Rasanya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini semoga bisa menjadi perbaikan di kedepannya di cetakan-cetakan selanjutnya. Beliau memang berusaha membahasakan bukunya atau membahasakan bahasa tulis di bukunya dengan bahasa yang sangat mudah, berusaha menjangkau masyarakat sebawah apapun. Tapi mungkin karena turun dari level yang tinggi menuju level yang rendah itu tidak mudah, akhirnya berdampak pada orang-orang yang biasa pun hampir tidak paham. Jadi bahasanya terlalu sulit dipahami, banyak pengulangan, banyak kalimat atau kata sambung yang sebenarnya kok tidak nyambung. Misalkan, ya, mohon maaf, ada beberapa dalam pribadi penilaian saya, dan semoga itu menjadi perbaikan untuk kedepannya. Dan terlebih lagi yang paling fatal bagi saya, dan entah itu kelalaian siapa, ya kan, tapi dalam prinsip pribadi saya hari ini itu sepertinya kelalaian dari percetakan. Kami tunjukkan dalam sambutan atau kata pengantar Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir, MAG, Ketua PWNU NTB, Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, ini tertulis Wallahul muwafiqi, bukan Wallahul muwaffiqu, ya kan, tapi Wallahul muwafiqi. Muwafiq, ya, artinya ini adalah kelalaian yang cukup rumit, ya kan. Walaupun sederhana, tapi kelalaian di sini tampak merendahkan banyak pihak, begitu. Jadi kalau sekilas dibaca sama orang luar, ini harus kita kritik dari awal oleh orang pribumi sendiri. Kenapa? Ya sebelum dikritik oleh orang luar. Kalau bagi saya sih begitu. Kalau sekilas sekali saya membaca ini, apalagi dalam background saya, misalnya dalam background saya yang tanpa mengenal lebih jauh siapa yang nulis, siapa yang ngedit, nggak mau tahu dalam dunia percetakan bagaimana, nggak mau tahu siapa, yang jelas ketika saya membaca namanya Profesor Dr.
Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG misalkan, Ketua PWNU NTB, kok dalam sambutannya berbahasa Arab ini kok salah begitu kan. Wallahul muwafiqi begitu. Nah, ini secara batin saya yang tanpa menganalisa, tanpa mau tahu lebih jauh, yang salah adalah beliau. Jadi sekurang-kurangnya orang yang belum tahu beliau ya sudah ragu duluan begitu kan. Kemudian kalau yang lebih tinggi sedikit, kalau yang lebih tinggi sedikit tingkat analisanya, dia akan berada pada tingkat, oh ini mungkin yang salah percetakan. Tapi walaupun yang salah percetakan itu adalah kelalaian, ya kan? Kelalaian yang harus dibenahi. Ya kita harus menyebutnya kelalaian, harus diakui ini sebuah kelalaian. Daripada kita menyebutnya sebuah kesengajaan, ya kan? Berarti sengaja menuliskan sesuatu yang salah, bukankah lebih buruk lagi begitu kan? Kita harus menyebutnya kelalaian, dan semoga kedepannya kita mengharap kedepannya ini bisa dibenahi kembali dalam cetakan-cetakan selanjutnya. Dan yang parah menurut saya bukan hanya buku ini, mohon maaf, tapi buku ini juga dan buku ini juga sama-sama diterbitkan oleh LTNU PWNU NTB, dan itu sama dalam sambutannya Prof. Dr. Masnun Tahir, ya kan. Jadi mudah-mudahan kedepannya penerbit bisa lebih jauh, ya kan, untuk meneliti mana kesalahan. Demikian juga dalam buku itu sendiri, diisi bukunya ada beberapa kekeliruan kata dan lain sebagainya, semoga lekas diperbaiki, lekas direvisi. Mungkin hanya itu dari kami. Semoga bermanfaat cerita tentang buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi gelar Bisayyidati Thahirah, dengan gelar Sayyidah Thahirah, perempuan mulia yang suci.